Oke, kita lihat sama-sama, Sisi. Kan 电视, kan itu lihat, tapi kalau dia pasangannya 电视 yang artinya TV, berarti dia bukan lihat TV, tapi dia nonton TV. Tuh, kan itu dia versatile, maksudnya itu tergantung dia objeknya apa. Translate-nya jadi beda dalam bahasa Indonesia. Kan susu itu buku. Maka kan di sini artinya bukan nonton buku, tapi baca. baca. Tuh, dia jadi baca buku. Lalu 睡觉, 睡觉 itu tidur. Hati-hati nadanya karena kalau nadanya berubah jadi 水饺, 不是睡觉 jadi 水饺 itu artinya pangsit kuah. 饺子 punya 饺, suinya tuh air, 水饺. Beda lagi artinya, kan nadanya tepatnya 睡觉. Nada empat, nada empat. Ta, tianhua. Tianhua itu objeknya yang artinya tuh telepon. Nah, ta ini dia dipinjam untuk sebagai verbnya. Verbnya telepon, yaitu jadinya menelpon. Hmm. Nah, tuh. Terus 做饭, 做 itu membuat, fan itu makanan, membuat makanan apa? Memasak. 学习, belajar. Oke. Jadi dari sini teman-teman, sebelum kita nanti lihat jawabannya ya, ini tuh semua formatnya itu sudah verb object, verb object, verb object. Jadi sekarang kita udah memasuki apa namanya? Unsur terkecil kah dalam kalimat bahasa Mandarin gitu ya. Kalimat pendek lah, kalimat pendek dalam bahasa Mandarin Tuan Yu itu terdiri dari verb object, verb object. Kayak ini, 看电视, 看书, 睡觉, 打电话 ini verb object. 做饭, 做 itu verbnya, 饭 itu objeknya. Nah, 学习 itu verbnya, ini objeknya. Nah, kalimat dalam bahasa Mandarin itu kalimat intinya, Tuan Yu kalimat pendeknya itu tuh ada di verb object. Gitu. Oke, kita coba pasangkan. 看电视, 哪一个是看电视, Kak Ogi? 看电视是 B。对，非常好，正确。第二个乌兰看书，哪一个是看书？看书舍弟，对，正确。第三个 Ogi 睡觉，哪一个是睡觉？睡觉是 A。对，正确，很好。第四个乌兰打电话，哪一个是打电话？电话设系对，正确。第五个 Ogi 做饭，做饭，哪一个是做饭？做饭是 E。对。最后一个 terakhir 第六个乌兰学习，哪一个是学习？设系是 F。对，正确，非常好，都答对了，semuanya 对，semuanya betul。看电视、看书、睡觉、打电话、做饭、学习itu nanti akan keluar di bab ini. Yang perlu teman-teman ingat juga adalah nanti ke belakang itu akan ketemu. Kadang itu rumus atau kalian mau menyingkat kalimat gitu. Kadang yang diambil itu verbnya. Jadi kalau kata kantiense, kadang nanti kita kalau misalkan kalimatnya terlalu panjang, ada yang mau dihilangkan kok konteksnya. Kalau misalkan objeknya sudah jelas, makanya diambil cuma verbnya. Nah dari sini udah bisa mulai belajar nih membedakan verbnya yang mana ya, kayak gitu. Ini kalimat ini tuh udah terdiri dari verb dan objek. Misalkan nanti kita akan belajar satu partikel atau satu kata. Lause bilangnya, oh dia ini digunakannya setelah verb. Kalian bisa nanti tahu tentukan, oh mana verbnya ya, oh berarti ini aku taruh sini, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke teks yang pertama, Tatian Hua. Di sini kita lihat dulu kata barunya, Wei. Wei ini selain ada empat dia bisa dibaca ada dua ini, Wei. Nah, yang artinya tuh halo, halo untuk telepon ya. Dalam artian kalau di telepon kan kita pertama bilang halo gitu kan. Nah, Mandarinnya kita ngomongnya Wei. Hmm. Wei, halo gitu. Kalau nanti pas di ujian HSK,
recordnya itu yang di dalam record ya, dia ngomongnya gitu, wey, nah, kita udah tahu bahwa itu perbincangannya terjadi di telepon gitu. Lalu ye itu artinya also juga. Hmm. Terus 学习 artinya belajar. Terus tawe itu serapan dari David. Oke. Yang bagian ini Lause dan Kak Wulan yang baca duluan. Lause tuh A, Kak Wulan tuh B. Hmm. Lause 开始。喂，你在做什么呢？我在看书呢。嗯，大卫也在看书吗？他没看书，打在学着中国赛呢。Oke. Keiman itu bisa agak pelan sedikit kawalan untuk kita perhatikan sengtiaunya, nadanya. Oke, kita tukeran kawalan ni tu A, 老师读 B, 开始 mulai. 好的，喂，你在做什么？Ketinggalan ini. 喂，你在做什么？什么呢？哦，对，嗯，我在喂，看书呢。大卫也在看书吗？对，这样都很好。他没看书，他在学做中国菜呢。Oke, 好的。Kita lihat, Wei, terus dia bilang sebenarnya gini, kalau di telepon pun bisa tambah ni hao itu juga bisa, bukan berarti terus kalau di telepon nggak boleh pakai ni hao ya. 不是，你们也可以说, kalian juga bisa bilang, Wei, ni hao, nah gitu bisa. Wei, ni hao, ni hao-nya tetap ada boleh. 你在做什么呢? Kamu sedang 做什么？在做什么？在 di sini. Jadi gini, sebelumnya kita belajar 在 itu kan artinya di. Tapi sekarang 在 itu juga bisa berarti sedang. Lalu bedanya di mana? Kalau 在 itu belakangnya adalah nama tempat atau lokasi, berarti itu artinya di. Kalau dia itu diikuti oleh verb, maka dia artinya sedang. Gitu ya. 做什么, 做 melakukan, 什么 itu apa. Ne itu kata imbuhan saja. Kalau bahasa Indonesianya bisa jadi 你在做什么呢? Kamu lagi ngapain nih? Gitu. Bisa kayak gitu. Biasanya hanya untuk emphasizing informasi aja. Terus dijawabnya 我在看书呢, nih kan. 看书, nah, berarti 在 di sini dia artinya apa? Dia atau sedang? Sedang. Sedang. Tuh ya, 我在看书呢, berarti aku sedang baca buku nih. Gitu. 大卫也在看书吗? David juga sedang baca buku kah? 他没看书, dia tidak baca buku. Dia sedang belajar. 学 itu belajar. Nah, diambil 学-nya saja bisa karena 学-nya itu verb-nya. Depannya itu 在, berarti sedang 做中国菜呢. 做菜, memasak. 中国菜, ini imbuhannya. Jadi masak sama 菜. Masakan apa? 中国菜. Gitu. Oke, jadi 做 itu melakukan. 做 sendiri itu melakukan. 做什么 ngapain bahasa Indonesianya. Melakukan apa? Kamu lagi melakukan apa? Kamu hari ini melakukan apa? 你今天做什么? Nah, gitu. Itu untuk teks satu. Coba ada yang ditanyakan dulu nggak? belum ada bosan. Saya ada mau nanya, Mas Ustaz. Oh ya, silakan. Eh, Mungkin tapi agak apa? Agak di luar yang lagi dibahas. Hmm? Em, Kan itu ada tidaknya itu pakai Mei kan? Ah, ah, Artinya. Itu bedanya sama penggunaan pu pu itu ya. apa? Sama pu ya. Sebentar ya, maaf ya. Langsung tuh cuacanya lagi dingin. Tiba-tiba sih hidungnya mampet. Oke, Mei sama pu. Sebenarnya gini, Kak Ogi. Mei sama pu, ini karena keterbatasan bahasa ya. Ketika dia ditranslate dalam bahasa Indonesia, mereka tuh sama-sama tidak. Ada situasi di mana keduanya itu tetap dalam bahasa Indonesia ini diartikan tidak. Tetapi kadang itu Mei itu konotasinya tuh jadinya tuh belum. Mei itu lebih ke belum sebenarnya. Sebenarnya. Lalu pu itu
Itu tidak, yang beneran enggak gitu.他没有看书. Sebenarnya ini dia lebih ke 没有看书. 没有 itu bentuk negasinya sih, biasanya bentuk negasi dari atau negatif formnya dari sedang, secara rumus kebiasaannya tuh seperti itu. Kenapa makanya di sini dia pakai may gitu. Kayak misalkan sudah kan lawan katanya belum. Makanya dia kalau misalkan dia pakai le, bentuk negatifnya dia pakainya may, nggak pakai pu, kayak gitu. Ini juga sama kalau secara rumus kayak gitu. Bentuk negatifnya dari situasi ini, situasi 在做什么，在做什么, nah itu tuh pakainya tuh may atau mayo. Nah, dia tidak sedang, 他没有看书，他不在看书itu juga bisa sih. Dia tidak, 他不在看书，他不在看书，他没看书，可以，bisa kayak gitu. 没看书也可以. Penjelasannya bisa kayak gitu sih. May itu dia lebih ke belum sebenarnya. Jadi kalau nanti kita ketemu kalimat yang pakai le yang artinya sudah, bentuk negatifnya itu dia pakainya may. Terus kalau di situasi ini kenapa di sini dia pakai may itu lebih karena juga dia di sini kan lawan bentuk negatifnya dari 在做什么，在做什么 itu dia pakainya may. Ah, secara aturannya gitu sih. Bisa dihafalkan kayak gitu. Terus kadang ada juga bentuk kalimatnya yang kayak gini. eh aku belum melakukan ini sama aku nggak melakukan ini kan konotasinya beda ya. Kalau belum itu berarti kan ada kemungkinan nanti dia akan lakukan. Tapi kalau pu kan nggak dilakukan sama sekali. Itu. Terus yang udah yang keberapa itu? May itu biasanya juga untuk bentuk lampau. Bisa pakai may. Gitu. Kalau bingung sih nanti kita lihat tiap situasi ya Kak Ogi. Nah, ini baru ketemu yang ini nih. Berarti kalau lawan katanya dia sedang melakukan ini ya. Kalau enggak berarti pakainya may. Nah, bisa ngingat-ngingatnya pakai pakai seperti itu. Karena nanti pu ini kalau misalkan puse dia artinya bukan tidak lagi, artinya jadi bukan. Itu cukup versatile juga sih ini. Kira-kira menjawab nggak pertanyaannya? Jawabannya. Oh, oke oke, lalu Oke, saya Bang. saya share Hmm, loh. Bukaji. Mungkin gitu dulu. Karena kalau udah ketemu contohnya nanti, maksudnya tiba-tiba nggak kepikiran ya kemarin itu ada kalimat yang sama muridnya Lause dia di Lause kalau ditranslate belum itu jadi aneh gitu. Karena kan memang taunya adalah Mei itu belum, Pu itu tidak gitu kan. Tapi nggak sesimpel itu. Ketika ditranslate dalam bahasa Indonesia, dia harus jadi tidak, bukan jadi belum. Cuma memang dia sense-nya adalah belum gitu. Tapi translate Indonesianya akan aneh kalau jadi belum. Jadi dia tidak serta-merta gitu ya. Saya nggak tahu apakah mungkin sebelumnya Kak Oki pernah dengar Mei itu artinya belum. Meio tidak ada. Nah, kayak gitu itu. 他没有看书. Bisa kayak gitu. 他没有看书. 我没有啊, aku nggak ada loh. Nah, aku nggak ada baca buku. Bisa kayak gitu. Nah, tapi di situasi ini bisa diingat-ingatnya kayak gitu. Kalau kayak misalkan kamu sedang belajar ya, enggak aku nggak ada belajar, aku nggak lagi belajar. Nah itu bisa pakai Mei. 我没有. Versi singkatnya kayak gitu. Misalkan di kerjaan ditanya, kamu lagi main HP ya? Meyo ah, gitu. Bisa. Meyo kan su. Nah, jadi bentuk negasinya, bentuk negatifnya dari eh, present apa apa ya istilah bahasa Indonesia ini? Apa yang sedang dilakukan sekarang? Nah, kalau misalkan enggak, bentuk negatifnya pakai me. Meyo ah. Gitu. Oke, ayo Ma. Ada lagi? Ayolah. Meyo lah. Oke. Terus, oh, 在做什么？在看书. Oke, ini ada pertanyaan yang ya di bawah. Cuma satu sih. Tadi yang baca langsung sama Kak Ulan ya. Kalau gitu yang ini yang jawab Kak Ogi berarti gantian. 大卫在做什么呢? Kak Ogi. 大卫他在做什么呢? Di teks tadi ceritanya 大卫在做什么? 在做中国菜呢？Oke, 他在做中国菜呢. 那你呢, Kak Ogi?
Kak Ogi，你现在在做什么呢？呃，我在学习呢。嗯，对，我在学习呢。对，很好，非常好。学习什么，高一？学习什么呢？呃，我在学习啊Mandarin Mandarin 汉语。呃汉语。对，学习汉语呢？对，非常好。继续课文二，课文二 kita lihat. Oh, tadi sama Kak Ulan, sekarang sama Kak Ogi. Nanti pertanyaannya untuk Kak Ulan gitu. Pertama, Sangwu. Langsung sudah pernah bagi ya pembagian jamnya ya. Caosang jam berapa, Sangwu jam berapa, Zhongwu jam berapa, Xiaowu jam berapa, 对不对? Jadi langsung nggak bahas lagi ya. Sangwu ini jam 9-an ini, mulai dari jam 9-an. 睡觉 tidur, 电视 TV, 喜欢 suka. 我喜欢 apa? 我不喜欢 apa? Nah, ini bentuk negasinya dia pakainya bu, tidak suka. Eh, kan Mei, 我没喜欢, 不是我不喜欢. Terus kita lihat teksnya. 老师读 A, Kak Ogi 读 baca B. 昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢，嗯，你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜我不喜欢看电视，嗯，我喜欢看电影。对，非常好，读得很好啊，bacanya bagus. Gantian kau gini, 读 A，老师读 B，开始。昨天上午你在做什么呢？我在睡觉呢，你呢？我在家看电视呢。嗯。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影. Oke, 非常好，谢谢. Ini contohnya akan bagus ini karena dua cai ada dua-duanya di sini. 昨天上午 tahu ya, 你在做什么呢？在做 ini verbnya. 什么呢? Kamu sedang melakukan apa? 我在睡觉呢，睡觉是 verb，睡觉是 verb ya kan? Maka di sini 在 adalah sedang. 我在睡觉呢，你呢？我在家。Nah ini 这个不是 verb，家不是 verb，家 bukan verb，dia tempat. Berarti di sini di aku di rumah nonton TV nih. Nah, 你喜欢看电视吗？Kamu suka nonton TV kah? 我不喜欢看电视. Aku nggak suka nonton TV. 我喜欢看电影, sukanya nonton film. 电视, ada lagi 电脑, jadi ada banyak tuh tian-tiannya tuh. Jadi jangan ketukar ya. 电视, 电影. Itu untuk bagian yang kedua. Yang perlu dinotis itu yang bagian ininya. 在睡觉 berarti sedang tidur. Lalu 在家 di rumah. Di belakangnya tempat atau verb untuk menentukan dia itu di atau sedang. Oke, 有问题吗? Coba lihat dulu. 有没有问题? 问题老师。Hmm, oke. Nah, kalau gitu, Lause yang bertanya kenapa ini? Untuk Kak Ulan berarti yang jawab pertanyaannya. 第二，昨天上午他在看书吗？昨天上午他在看书吗？ Kak Ulan. Kak Ulan. Mhm. 昨天上午他没看书，哦，对，昨天上午他没看书，非常好。那他在做什么？
啊，昨天上午他在水西应游，哎，随心他英语吗？在水西。没有，你看，他不是在学习哦，英语。不是不是不是，是是嗯，是，他他你看这个，在水做中国菜。哎，不对，第二yang nomor dua, Kak. 这个，阿体。yang B. 昨天上午他做什么？B，昨天上午他做什么？昨天上午他在看天气。哦，这个这个这个天气。这个这个这个，昨天上午你做什么？Dia jawab 我在。我在睡觉。对，我在睡觉，非常好。对，jadi 昨天上午 si B 做什么？哦，他在睡觉。Dia tidur kemarin sore. Terus pertanyaan selanjutnya, 他们 maksudnya itu si A sama si B ya. 他们喜欢看电视吗？他们都喜欢看电视吗？Dari sini jawabannya. Coba dilihat. Mereka semuanya 喜欢看电视吗？他们不喜欢，他们不喜也，他们不喜欢看电视。对. Jadi si A, si eh对. Sebenarnya si A juga kita nggak tahu ya dia sihuan apa nggak sihuan ya karena dia nggak ada ngomong. Dia cuma bilang di rumah dia nonton TV. Cuma si B, 他不喜欢看电视，他喜欢什么？他喜欢看电影。对，非常好，正确，对，itu 第二，非常好。我们继续lanjut teks yang terakhir, teks 3, Tisan Kewen atau Kewensan. Yang ini, Kak Ogi dan Kak Ulan ya, baca gantian kalau gitu. Yang 8, K. K itu gini, K itu mungkin sebelumnya kita pernah belajar adalah artinya memberi. Tapi di sini dia sebagai preposisi. Bentar, dia kalau sebagai verb artinya memberi. Wo ini. Aku kasih kamu. Wo ini. Nah, tapi kalau misalkan dia itu sebagai preposisi, dia itu nggak ada artinya. Dia bisa berarti ke, bisa berarti untuk, kayak gitu. Jadi dia cuma dipakai untuk memberitahu directionnya, arahnya aja. Cara pakainya A ke B. Si A kasih B. Nggak jadi kasih cuma A ke B gitu atau B ke A. Hmm. Siapa ke siapa, siapa ke apa, gitu. Itu K sebagai preposisi. Oke ya, dia fungsinya ada dua. Kalau sebagai verb artinya memberikan. Wo ini. Oh, sepatu ini dari siapa? Oh, keku. Wo给我. Wo给我. Atau misalkan ini hadiah dari siapa ya? Oh, 我老师给我. Nah, jadi guruku kasih ke aku. Nah, di kalimat itu ke itu sebagai verb dia artinya memberi. Tapi nanti kita akan lihat di sini dia ke itu cuma sebagai directionnya aja, siapa ke siapa gitu. Verbnya bukan dia. Verbnya nanti ada lain lagi. Ta tianhua. Nah, yang ini teman-teman perhatikan. Ini yang agak beda sama bahasa Indonesia. Ta tianhua itu verb objek. Tianhua itu objeknya. Ta itu adalah verbnya. Sebenarnya ta sendiri kalau diambil kata ta saja dia itu artinya tuh memukul atau banyak situasi atau banyak hal yang kalau ngerjainnya tuh pakai tangan dia verbnya tuh pinjem ta ini. Nah, tapi kalau bahasa Indonesianya ta tianhua karena dia sudah verb objek maka translate-nya jadi menelpon gitu. Ta tianhua menelpon ini dia udah jadi verb aktif. Nah, mungkin yang agak berbeda dari bahasa Indonesia itu yang ini ta tianhua. Nggak bisa kita ngomong tianhua aja karena tianhua itu objek gitu. Dia nelpon aku. Nah, nelpon itu kan udah bentuk aktif kan. Jadi harusnya pakai ta tianhua. Itu bisa diingat-ingat gitu ya. Nah, kalau ini nanti one day di kalimat kalian ketemu kalimatnya itu disingkat, diambilnya cuma ta saja. Nanti kita lihat contohnya. Pak itu kalimat imbuhan dia dipakainya di akhir kalimat yang mengindikasikan ini consultation, suggestion, request, or comment. Di kalimat perintah, kalimat persuasif, nah, biasanya belakangnya ditambah pa. Oke. Kita lihat contohnya, kalimatnya, teksnya.
Kak Ogi nitu A, Kak Wulan nitu B. 开始。82304155，嗯这是李老师的电话吗？嗯，他的电话是82304156。嗯，好，我现在给大大电话。嗯，他在工作呢，你下午打吧。非常好，读得很好。gantiannya Kak Wulan nitu A, Kak Ogi nitu B。82304155，这是李老师的电话吗？嗯不是，打的电话是82304156，嗯，好，我现在给他打电话。打在工作呢，你下午打吧。对，非常好，谢谢。Kita lihat 82304 Ingat ya, satu dalam nomor kayak gini nggak dibaca i, dibaca yao. Nah, yao wu. 这是 ini adalah Li Lao Shi de Dianhua ma. Ingat ada te ini, translate-nya dari belakang. Jadi, 这是 Li Lao Shi de Dianhua ma. Nah, ini adalah teleponnya Li Lao Shi kah? Nah, ini nggak lengkap sebenarnya sama dia dipotong. Tianhua apa? Ini tuh telepon apa? Nomor telepon ya nggak? Jadi pusat Tianhua aja. Dia ada nomor-nomor Mandarinnya tuh Hao ma. Tapi bisa juga memang dihilangkan. Kenapa? Karena udah tahu konteksnya, udah pasti Tianhua apa, Tianhua Hao malah gitu. Ya. Jadi lengkapnya kalau mau ngomong 这是李老师的电话号码吗? Nah, tuh ini nomor telepon, ini nomor artinya Hao ma, nomor. 手机号码 berarti nomor HP. Nah, gitu. Terus ini nomor teleponnya Li Laoshi kah gitu. Dia jawab 不是. 他的电话吧 sama 电话号码。他的电话号码是82304156. Oke. Terus si A bilang, 好，我现在给他打电话. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan. Sensainya ini bisa eh, kita pinggirkan dulu. Nah, gitu maksudnya ya. Senja kan artinya sekarang. Nah, ini yang tadi Lause bilang, K ini, dia tuh cuma untuk menunjukkan arah. Wo itu sebagai A-nya, ta itu sebagai B-nya. Jadi dari sini kita tahu siapa menelpon siapa. Karena ta tianhua itu kan artinya menelpon. Nah, cara ngomong pakai bahasa Mandarin ngomongin aku mau nelpon Lause, saya mau nelpon Lause, saya telepon Lause. Berarti siapa yang nelpon, yang melakukan panggilan telepon, yang melakukan itu pakai di A, yang menerimanya itu yang di B. Itu. Terus baru Tatian hanya di belakang. Jadi kalau di kalimatnya Lause, tadi barusan saya bilang saya telepon Lause, berarti ngomongnya mhm, 我mhm. 我 Terus 老师他电话。啊，我给老师对打电话 itu ngomongnya. 我给老师打电话. Jadi harus A 给 B 打电话 harus gitu dulu. A 给 B 打电话. Siapa menelpon siapa berarti saya ke 老师 menelpon gitu. Bukan saya menelpon 老师, saya 老师 menelpon gitu Mandarinnya. Nah, kalau misalkan bentar tadi 老师 kepikiran contoh. 我给老师打电话. A 给 B. Nah, jadi relationnya ini yang harus jelas ya. Siapa nelpon siapa. Kalau yang nelpon wo berarti wo-nya yang sebagai A. Lause yang nerima berarti dia yang di B. Gitu ya. Oke. Terus si B bilang 他在工作呢, dia sedang bekerja. 工作 bekerja ini verb. Dia sedang bekerja nih gitu. Ni xiao da ba. Nah, ini yang tadi Lause bilang bisa disingkat. Tianhua itu diambil taknya saja gitu. Jadi di sini bukan berarti kamu sore baru pukul ya. Nah, ta itu pukul. Misalkan gini, muridnya Lause dia bilang, Lause dia nakal. Kenapa? Ta tahu. Dia mukul saya. Nah, gitu.
Atau misalkan ada anak berantem terus langsung bilang, punang tak, nggak boleh pukul, pukei tak, nggak boleh dipukul. Nah, itu bisa. Tak itu juga berarti pukul. Nah, tapi di sini dia bukan berarti kamu sore baru pukul ya, bukan. Tapi ini dari ta tianhua ini. Nah, jadi maksudnya adalah kamu sore baru telepon ya. Hmm. Jadi kalau misalkan nih mau ngomong, aku sekarang telepon kamu. Nah, aku sekarang telepon, bukan kamu dong. Aku sekarang telepon dia. Aku sekarang telepon dia. Versi singkatnya kita ngomongnya gimana? Misalkan Kak Ogi ditanya sama manajernya, si A ini kemana ya? Nggak tahu ya, gitu. Cari dia. Oke, sekarang telepon dia. Baik, Hota, aku sekarang telepon dia. Nah, gimana teman-teman Mandarin ini? Versi pendek. 好的，Mm-mm. 我可以打他电话。好的，我sekarang，我现在打给他，这样就好了。给他 bisa，我现在打给他可以。atau 我现在 kayak ini，我现在打，我哎我现在给他打，打什么？打电话，这个意思。OK，OK 吗 OK 老师，？OK，OK，好的。Oh, sebentar ya, sebentar. Ada tamu. Langsung buka pintu dulu. Tanya saya. 2分钟。姐姐，真来了。你这样吗？啊，可以。就是在密码，这还记得吗？好啦，不是那个 A B C D 1 2 3 4的那个，不是，好像是在手机看一下，我还在教书，等一下。哎，哎呦，我dimatikan mic。Halo，大家，OK，老师回来了，老师kembali。OK，好的，ini sudah 没有问题啊。没 OK，老师老师，嗯，itu ya。稍等，稍等，他们还在找密码。稍等，你这找到了吗？就是这个 A B C D 1 2 3 4 A B C D E A B C D 1 2 3 4，OK，知道了。Oke，sorry ya, sorry. Ada orang WiFi. Oke, kita lihat tata bahasanya. Yang pertama itu adalah way tadi ya, dia digunakan untuk telepon, calling someone or answering a phone call. Jadi kalau misalkan Lause yang nelpon, saya bisa, saya nelpon atau saya yang angkat telepon, pokoknya itu untuk ditelepon bilang halo gitu lah. Nah, saya misalkan telepon, dengan angkat telepon saya bilang wey gitu. Atau pas saya nelpon, sudah dengar suara di ujung, wey, ni hao, gitu. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ini wey, Li Lao Shi. 太大了。喂，李老师，李老师在家吗？jawabnya 好不在家，去睡小了。Jadi halo, Li Lao Shi 在家吗？Li Lao Shi di rumah kah? Jawabnya tahu 在家, dia nggak di rumah. 去学校了, udah ke sekolah. Yang ini sama. 喂，你是张小姐吗？Nona Chang kah? Dia bilang 对，你是 Anda adalah
nin shi. Ini semua percakapannya di telepon. Wei, 你在做什么呢？我在看书呢。啊，就是这个kayak gitu ya. Wei, 你好. Wei, hello. Nah, kayak gitu. Wei sama dengan halo. Lalu cai titik-titik ne. Nah, dia di sini beri penjelasan dia itu untuk mengindikasikan bahwa hal tersebut sedang dilakukan. Sebenarnya bukan cai titik-titik ne ya, tapi cai belakangnya verb. Nah, itu berarti mengindikasikan action in progress gitu. Nah, ini rumusnya. Coba lihat. Nah, ini cai-nya ini verbnya kan? Nah, jadi sebenarnya yang jadi tanda bahwa verb itu sedang dilakukan, bahwa activity itu sedang berlangsung adalah ininya, cai ketemu sama verb. Ini subjeknya, 我你在睡觉 ne, nah, makanya ne-nya ini di dalam kurung. Jadi dia tuh opsional. 我在睡觉 boleh, 我在睡觉呢可以。你在 yang ini 做什么呢？你在做什么 boleh, 你在做什么呢？可以。Karena dia dalam kurung dia opsional, itu cuma imbuhan aja. Yang jadi penanda sekali lagi ya, langsung jadi ulang berkali-kali. Yang jadi penanda bahwa activity itu, verb itu sedang aktif itu pakai cai-nya itu. Lalu ini Xiaowang 在学习汉语 sedang belajar bahasa Mandarin. Itu. Cai ketemu verb, artinya action in progress. Terus, nah ini bentuk negatifnya atau untuk bilang tidaknya, bentuk negatifnya dia tidak pakai pu. Secara rumus memang dia pakainya mei, secara aturan kebiasaan pakai mei. Sama kayak kenapa kita bisa bilang puse, pucai, tapi kalau tidak punya kok pakainya meyo loh, dia secara aturannya begitu. Jadi ini, 我 Mei, Zai, aku tidak. Nah, di sini di situasinya translate-nya jadi tetap tidak. Ta mei zai kan 电视. Ta mei zai kan 电视. 他们没在工作。他没看书 dia tidak. Ta mei zai kan su,可以. Kan sama ini nomor 1 sama nomor 3. 我没在看电视，他没看书，他没在看书. Dia tidak sedang baca buku, gitu ya. Bentuk negatifnya. Nah, ini bentuk positifnya, positif form, yang ini negatif formnya. Oke. Kalau di sini dia pakai negatif, dia nggak bisa dipakai ne. Nah, secara aturannya kayak gitu. Oke, tapi balik lagi loh, saya bilang bahwa ne ini tuh opsional. Kalian mau tambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Sama kayak kita ngomong bahasa Indonesia, kamu lagi ngapain sama kamu lagi ngapain nih, gitu. 我在睡觉，我在睡觉呢. Nah, iya. Oke. Terus yang ketiga tata bahasanya adalah ini. Kalau kita ngomongin nomor, satu itu tidak dibaca i tapi dibaca yao. Paling liu jiu si ji ba. Terus lah ini nggak ada i-nya. Terus ini yao san ba wu yao ba jiu qi liu er san. 823456. Jadi i bukan dibaca i ya, bacanya yao. Oke, sisanya aman. Terus di nomor selain di nomor handphone ya, dia di nomor rumah juga. Nah, terus nomor kamar, itu juga yao. Misalkan nomornya 315, rumahnya nomor 315, gimana Mandarinnya? San yao. I-nya dibaca yao. Oke. Next, ada lagi pang. Pa itu kalimat perintah. Nah, di belakang kalimat perintah imperative sentence. Nah, biasanya itu untuk suggestion. Nah, perintah. Ini yang dia di kalimat itu ya teman-teman ya. Di pernyataan ya, di statement yang belakangnya titik ya. Nanti dia kalau sebagai kalimat tanya, dia fungsinya beda lagi nih. Si pa ini, dia fungsinya banyak. Jadi, dia itu bisa berfungsi
Bentar, kali sebagai perintah atau suggestion itu kalau di ini statement di kalimat pernyataan ya. Kalau nanti dia pertanyaan beda lagi dia itu. Oke ya. Ini kita coba baca. 这儿atau 这里 nah, di sini. 这儿没有人进来。这儿没有人 gak ada orang. 请坐吧 nah, silahkan duduk. Wah, 请坐吧 karena dia ngasih perintah tuh. Jawabnya 谢谢. Terus 今天我们在家吃饭吧. Karena dia ngasih suggestion. Hari ini kita di rumah makan ya. Nah, makan yuk. 我们今天在家吃饭吧. Jawabnya 好, baik. Terus 我现在给他打电话. Aku sekarang telepon dia. 他在工作呢. 你下午打吧. Nah, itu karena suggestion dan juga perintah ya. Kamu sore aja teleponnya. Kamu bilang aja dikasih apa. Oke. Misalkan langsung mau bilang, kalian belajar lah. Nah gitu. Langsung nyuruh kalian untuk belajar. Berarti Mandarinnya gimana ngomongnya? 你睡是吧？ Weh, ni sui sih, Pak. Oke. Bisa juga kayak gini. Dulu langsung pas awal-awal banget belajar Mandarin, saya pernah salah gini. Saya pikir kata lai itu tuh artinya datang. Ya, kita taunya lai itu datang. Terus pas lause, dia nyuruh untuk baca. Kan ini siapa mau baca? Terus saya bilang, saya langsung mau baca. Hao, nilai pak. Nah, nilai pak. Biasanya itu nilai pak. Saya pikirnya, kamu kemari lah. Nah, makanya itu langsung berdiri. Terus saya jalan gitu. Kalau saya, padahal sebenarnya bukan itu. Maksudnya nilai pak. Maksudnya itu ya silahkan kamu baca gitu. Nilai pak. Nah nilai. Nah gitu. Jadi bukan berarti lah itu artinya datang ya. Langsung mau kasih contoh kata apa? Nilai pak. So nilai pak, lai itu bukan hanya berarti datang secara literally jalan gitu, enggak. You go. Nah, kan kayak misalkan kita bilang itu you go, nggak beneran dia go kan, tapi maksudnya ya silahkan mulai. Nah, gitu. Nah nilai, nilai itu, 我听, nah, kamu baca, saya dengar. Ya, itu pak. Terus, 你做吧, ya kamu bikinlah. Nah, itu. 你做吧. 你说吧, ngomong, 你说吧. Ini pak kalimat perintah. Oke. Itu tadi tata bahasa total ada 1, 2, 3, 4. Coba dilihat, ada yang bingung nggak? Ada yang masih belum paham nggak? Joma, ayolah. Kapan?哦，我想问，你说什么时候我们可以用了，然后啦，嗯，也是啊，gimana? 什么时候我们可以用了？然后呢？啦然后啦是，sama 然 apa? 后啊 啊，Terus 嗯，terus apa ya? Saya lupa lagi Lause. ne, Hmm. me, Oh ya nah, dah mie, me, 有没有听到 me, lo, 还没。yo, oh itu imbuhannya udah banyak banget. Mandarin ya, 嗯 itu 很多. Nah, kalau le itu, bentar ya, langsung tulis ininya. Inilah, ini a, ini ne, ini me, ini lo, ini yo, ini o, ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, semua imbuhan ini depannya itu bentuknya apa? Kotak. Jadi itu hansenya kotak. Ini tuh apa? Ko yang artinya mulut. Nah, jadi memang ini ada hubungannya sama ngomong, sama bahasa. Ada ko-nya, ada mulutnya. Oke, yang pertama le. Kalau le itu dia ini ada banyak fungsinya. Mungkin sekarang lo usah jelaskan teman-teman ada yang bisa teringat, ada yang mungkin enggak Maikwansi. Sekali lagi, sebenarnya itu imbuhan itu yang sini aja. Kalau le ini nanti dia punya grammatical fungsi.
Nah, kalau apa bunyi-bunyian ini, imbuhan ini, Lause bisa bilang kayak tadi, kayak ne, karena apa nggak masuk ya? Nggak masuk sini. Ini semua kalau teman-teman bisa gunakan dengan tepat itu membantu kalau kita ngomong. Tapi kalau misalkan nggak dipakai juga tidak apa-apa, tidak mempengaruhi arti, oke? Tapi kalau le enggak, pa itu juga enggak. Dia ini secara grammatically dia beneran punya fungsi. Jadi kalau misalkan dihilangkan nggak dipakai artinya jadi beda. Le itu dia bisa berarti sudah, bisa berarti menandakan ada perubahan. Kalau le berarti saya bisa tanya, Kak Wulan, ni chi le ma? Ni chi le ma? Sudah makan belum? Nah, kalau sudah makan berarti wo chi le lao shi. Ah, yang ini sudah pernah dipelajari belum? Ah, xue le lao shi. Nah, gitu. Jadi kalau le artinya sudah. Terus yang kedua, kalau dia yang berarti perubahan, misalkan kita ngomongin cuaca, cuacanya tianqi leng le. Ketika Kak Augie misalkan ngomong gitu, lao shi jingtian tianqi leng le. Itu artinya bukan lebih ke kayak cuacanya sudah dingin, bukan, tapi sebelumnya cuacanya itu nggak dingin, sekarang berubah jadi dingin. Itu tianqi leng le, tianqi ri le, gitu. Kalau saya nggak tahu saya udah pernah cerita, cerita di sini apa belum ya? Ini sering banget saya ceritakan contohnya. Temen saya pernah ngomong ke satu temen saya yang lain, dia bilang gini, nih piao liang loh, piao liang tuh cantik. Nah, diomongin kayak gini, temen saya marah, nih piao liang loh. Kenapa? Teman-teman tahu nggak kenapa dia jadi marah? Karena bentuknya pas. Hmm? Lalu Tadi fungsi le yang kedua tadi saya bilang. sudah cantik. Tuh. Yang kedua, bukan yang sudah ya, itu artinya ada perubahan. Ya, lo yang pertama berarti sudah, lo yang kedua itu tanda bahwa ada perubahan. Maka ketika teman saya dibilang, wah ini piaoliang lah. Artinya apa? Sekarang kamu berubah cantik. Maksudnya berarti dulu aku nggak cantik. Nah, itu. Kayak piaoliang lah. Nah, itu. Jadi le itu dia beda sama yang ke belakang ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngomong mengindikasikan sudah, 好了，老师，我吃了，老师，我说了，老师, saya sudah ngomong, 老师, sudah ditulis, 老师，我写了，老师. Nah, ketika mau ngomong sudah harus pakai le. Terus kalau mau mengindikasikan bahwa ada perubahan, nah, itu bisa pakai le juga. Jadi kayak tadi 老师 bilang, 天气冷了。下雨了. Nah, teman-teman bilang 下雨了. Itu bisa mengindikasikan bahwa sebelumnya kan nggak hujan, sekarang udah hujan. 下雨了. 天黑了. Nah, langitnya gelap tuh sekarang. Gitu. Itu ya. Nah, le itu kayak gitu. Jadi dia nggak bisa nggak dipakai. Tapi yang belakang ini, kalau dipakai dia membantu kalimat ada sense-nya. Tapi kalau tidak dipakai juga nggak apa-apa. Misalkan la itu kadang biasanya eh, haula haula, nah itu bisa haule tapi kadang dia ngomongnya jadi haula haula. So lah, nah itu kayak gitu. Untuk menandaskan informasi itu bisa pakai la kayak gitu. Tapi la ini nggak terlalu ada. Gimana maksudnya ini gimana ya menjelasinnya untuk yang la. Kira-kira gitu. Kalau yang la itu kadang cuma buat nekenin nekenin apa namanya apa apa yang mau kita sampaikan gitu. Haula. Hmm. Cek ke haula. Nah, sebenarnya sama juga dengan haula sih. Nah, terus cek ke wadah ini punyaku gitu belakangnya pakai la juga bisa. Kayak Nila, kasih kamu ya. Itu ya bisa kayak gitu. Kayak Nila. Biasanya tuh ini bikin kalimat jadi lebih cheerful gitu. Kalau A, dia itu ada sense defensifnya. Misalkan, saya tanya, ini punyanya siapa? 是我的啊. Ini punya aku loh. Bukan loh, apa ya Indonesianya ya? Kata imbuhannya untuk, tapi dia sense-nya tuh kayak agak defensif gitu loh. Ini punyamu kah? Tuh ya. Nah, gitu loh. Jadi kayak ada agak ketus-ketusnya gitu kan. Tuh ya, gitu. Itu. Itu kalau A. Tapi kalau A kalimatannya dia bisa kayak apa, menyadari sesuatu gitu loh. Realizing something itu bisa pakai A ini A. Ini kalau kita ngebahas ini tuh bisa lama sebenarnya teman-teman. Nah itu buat menekankan. Kalau di kalimat tanya, dia bisa untuk tanya balik. Kayak misalkan, kayak tadi kita belajar, ni zai zhou seme, wo zai sui xi ne. Nah, buat nekenin aja. Kalaupun nggak pakai ne, boleh juga, wo zai sui xi. Nih, kalau Indonesianya. Kalau Mei ini dia di kalimat tanya. Itu tuh kayak ini bukan punyamu, ce bu shi wo de Mei. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita sebenarnya udah tahu tapi kayak kita
rhetorical question aja gitu. 这不是我的咩? 不是我说了咩? Nah, gitu. Misalkan kita udah janjian mau kelas itu diganti jam 7 gitu. Terus tiba-tiba Kak Kak Ogi Kak Ulan masuk jam 6 gitu. Tanya, "Lo kok nggak ada kelas?" gitu kan. Terus Lo tanyanya, "Pusut sih meh?" Nah, bukan jam 7 meh gitu. Nah, kayak gitu. Itu untuk meh. Lo itu juga buat nekenin ini hampir-hampir sama kayak A. Hmm. Pusu lo. Nah, pusut centang lo. Nah, kayak gitu. Bukannya gampang lo. Nah, itu aja. Yo, yo ini jadi lebih cute juga ini. Bisa lebih cute. Imbuhan di belakang cuma buat kebanyakan mereka tuh cuma buat nandesin aja oh ya gitu tuh ya 是我的呀不是有做呀gitu kayak gitu itu aja sih nangkep nggak karena panjang dia ada banyak nah, kalau orang Taiwan dia banyak sering pakai kayak begini nah, Singapura juga banyak Laos tinggal di Malaysia lumayan banyak sering pakai kayak gini. Tapi karena saya sekolahnya di Tiongkok tuh agak jarang pakai ini. Kecuali kayak misalkan di bahasa lisan aja. Main itu juga jarang sungguh dipakai. Di bahasa ngobrol aja ini imbuhan-imbuhan ini dipakai. Kayak gitu. Kalau kita bisa pakainya tepat, itu tuh bisa membantu kita sampaikan kita punya sense. Tapi kalau kita pakainya salah, orang tuh jadi salah paham juga. Kayak misalkan tadi lo saya bilang pakai A ini ya. A itu kan agak ada sense defensifnya dalam artian kayak misalkan tadi langsung kasih contoh gimana ya? Karena situasinya banyak karena saya juga bingung nggak kepikiran tiba-tiba untuk contohnya. Tuh ya kayak gitu. Kayak misalkan oh pertanyaannya ini ya barusan ya gitu. Nah, terus jawabnya tuh ya. Nah, itu kan langsung jadi kayak nangkepnya agak ada ketusnya gitu loh. Hmm. Jadi enaknya gimana jawabnya? Harusnya tuh itu laos. Kalau formalnya tuh belakangnya tuh pakainya te. 对的，老师。Gitu. Misalkan Lose tanya lagi, ini gimana? Ini mau minta tolong Lose untuk artikan kah? Gitu kan Lose tanya. Terus muridnya Lose jawabnya, Sya. Sya. Itu kalau sama temen oke ya. Tapi kalau sama Lause-nya, sama Kak Ogi lah misalkan sama bosnya yang tidak terlalu kenal gitu. Yang posisinya jauh gitu sama Kak Ogi ya. Maksudnya dia tinggi banget. Agak tidak dianjurkan untuk bilang Sya. Itu kayak ada defensifnya gitu loh kayak iyalah itu Indonesia kayak gitu iyalah gitu. Nah itu tuh nah, buatnya kayak gitu ini kamu minta Lause ngapain minta Lause translate ya gitu terus jawabnya malah salah itu Lause kayak ini gimana ini minta saya untuk rapikan ya laporannya terus eh, Kak Ogi misalkan jawab sah iyalah gitu coba bayangkan di situasi itu cocok nggak kayak gitu ya ada seperti itu. Kalau mau yang sopannya normal, ya yang formalnya atau yang biasa yang tidak ada sense apa-apa jawabnya 是的. Gitu. Oke ya. Nah, nanti pa itu ada lagi. Hmm. Haute, hawa, haupa, itu beda lagi. Haute yang normal, haute baiklah gitu. Kalau haupa, haupa tuh lebih ke kayak sebenarnya kalian tuh nggak mau tapi mau nggak mau akhirnya ya udah dikerjakan. Jadi lebih ke kayak ada rasa unsur terpaksanya. Misalkan Lause bilang, teman-teman PR-nya kerjakan nomor 1, 2, 3, 4 ya. Terus jawabnya, Haupa Lause. Sense yang didapat dari Lause adalah, kalian tuh sebenarnya nggak mau, tapi akhirnya terpaksa jadi bilangnya Haupa, gitu. Maksudnya gitu. Hawa, itu lebih formal, lebih informal lagi. Hawa, baiklah, gitu. Kalau sama orang yang belum terlalu dekat, nggak terlalu kenal, usianya nggak yang terlalu dekat sama kita, tidak dianjurkan untuk bilang hawa. Biasanya itu sangat informal. Hawa, itu ya. Kira-kira gimana? Oke, Ma. Ini 有很多 Kak Wulan. 这个有很多. Beda situasi kadang dia beda itunya. Beda beda ngetranslate-nya jadinya gitu. Oke, Ma? Atau bingung? Ting tau, Ma?
听到吗？Kak Ogi 听到吗？Eh, sedikit-sedikit bisa lah Ustaz. Oh, Menasihati. oke. Saya pikir apa internetnya hilang. Saya udah ngomong nih, takutnya nggak itu. Oke ya, mungkin simpelnya gini. Yang le ini itu tetap harus dipakai. Kalau belakang ini, misalkan teman-teman di situasi yang memang untuk nggak pakai ya bisa nggak pakai dulu. Kalau misalkan tidak masih belum terlalu apa namanya nangkep kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak yang A sama ya ini hampir-hampir mirip lah. Nanti ne itu ke belakang tuh akan sering keluar. Me, lo, yo. Dulu losenya saya itu tidak menganjurkan menggunakan banyak seperti ini kalau kita masih awal belajar Mandarin. Kenapa? Karena nada jadi berantakan. Dan juga yang kedua, eh, itu takut penggunaannya nggak tepat gitu. Itu berapa kali loss yang sering temukan tuh kayak gini, haute, haupa, nah, dikiranya sama tapi ternyata nggak, tapi nggak sama, haute, haupa, hawa, tuya, tuya, ya. Nah, nanti kita ke belakang, kalau teman-teman lanjut di HSK 2, nanti di HSK 2, HSK 3 itu banyak teksnya yang dia tuh pakai ya, loss tiba-tiba nggak kepikiran aja contoh kalimatnya. Terus kalau lihat contoh kalimatnya itu nanti dapat sense-nya ketika dia bilang ya gitu. 我说了 ya, aku udah ngomong loh gitu. Nah, coba teman-teman pikirkan, kalau ngomongnya 我说了 ya, sama saya kalau Indonesia yang ngomongnya aku udah ngomong loh. Nah, sense-nya dapatnya gimana? Orangnya agak kayak kayak nekenin kan, aku udah ngomong loh ya, nah, kayak gitu. Jadi agak tidak santai gitu. 我说了 ya, sama 我说了, nah, beda kan? Gitu. Jadi dia itu kalau kita tahu cara pakainya itu sangat bisa membantu kita menekankan sebenarnya perasaan kita gimana sih, sense-nya tuh apa yang mau disampaikan. Tapi kalau salah, nah itu yang bikin jadi salah paham jadinya. Tapi Lose bisa memahami karena kalau misalkan muridnya Lose dia belum pernah belajar sama saya, terus pas di HSK 3 atau 4 baru belajar sama Lose. Terus waktu saya tanya terus jawabnya tuh ya Lose. Itu oke lah mekuansi gitu. Atau salah pakai haupa gitu. Itu oke, oke lah. Walaupun sebenarnya kadang dia sense-nya juga enggak, kalau saya bukan terpaksa gitu. Terus kenapa pakai haupa? Ya, ya oke aja gitu. Oke lah gitu. Tuh, oke deh. Kayak gitu. Oke ya. Tapi memang kalau apalagi di bahasa korporat ya Kak Ogi, disarankan pakainya haute, haute. Kecuali posisi kita udah di atas ya. Kalau itu boleh lah, kita mau pakai apa juga. Masih yang bahasa korporat, haute. Itu yang paling aman. Oke ya. 有问题吗？还有问题吗？没有? Ini Kak Ulan udah gangguan internet kah apa gimana? 不知道. Oke, kalau gitu yang ini kita coba kerjakan. Nanti kalau sudah kembali Kak Ulan langsung buka itu ya, suara supaya lo tahu Kak Ulan sudah join lagi. Nomor 1, Ani. Ani 在做什么? Ini Kak Augi. Nah, Ani 在做什么? Oke, nanti difikirkan dulu aja. Nah, ntar baru jadi Oh, satu jawabnya. Mama 在, lihat lagi ngapain. Kalimatnya ada di atas. 他没看书在做什么? Ini si bapak ini 在做什么? Oke. Lalu 他没工作, dia tidak sedang bekerja. 在做什么? Ini ada. Ini semua kosakatanya ada di kita pelajari hari ini. Oke. Sudah siap? Bisa mau dijawab Kak Ogi atau mau lihat dulu? empat-empatnya ya Ustaz. 对，Kak Ulan 不知 Oh, 道，没有说，Hello Kak Ulan，听到吗？哎，对，不知道是 WiFi 不好吗？Kak Ogi kalau sudah nanti oh, bisa buka saya mic. lihat-lihat dulu Ustaz. Oke, silakan. Ntar kalau sudah langsung buka mic saja.
Sudah lah, Ustaz. Oke. Nomor satu, langsung dibaca full kalimatnya, Kak Ogi. 阿妮在打电话呢，对，非常好，正确。第二，妈妈在做饭，对。第三，她没看书，嗯在看电视，对，正确。最后第四，她没工作，嗯，在睡觉呢。对，非常好，都对，semua betul，很好。对对对对对。Oke, jadi semuanya yang bagian ini tuh yang terpenting adalah cai apa, cai apa, cai apa, cai apa gitu ya. Oke, baik, seperti itu untuk bab yang ini. Nah, jadi kalau yang pertanyaannya ke Ogi tadi Mei sama Pu itu ya, mungkin untuk yang hari ini kita dapatnya ada beberapa hal yang kita bisa ingat-ingat dia pasangannya apa gitu aja. Kalau pas situasinya cai apa, berarti bentuk negatifnya dia pakai Mei. Kayak misalkan tadi lo kasih contoh realnya adalah kalau misalkan ditanya kamu lagi main HP ya, Mei ya, 我没有玩手机，没有. Nah, gitu. Karena rumusnya dia pakainya Mei. Nah, gitu. Terus next ke belakang kita akan ketemu bentuk-bentuk yang lain. Nah, nanti terakhir Kak Ogi bisa rangkum kalau pas di situasi apa dia pakai Mei, situasi apa dia pakai Pu, bentuk negatifnya gitu. Karena ada situasi yang kayak gitu. Bukan sesimpel kita oh Mei itu belum karena Lause pernah temukan ada yang Lause ngajarkan seperti itu. Mei itu pokoknya belum, Pu itu artinya tidak. Kalau kayak gitu kita sendiri nanti yang bingung. Oke. Karena nggak semuanya ketika Mei itu bisa ditranslate belum. Pasti nanti bingung. Oke ya. Yang paling gampang adalah kita lihat di aturannya atau di bentuk kalimatnya pasangannya apa. Oh dia itu negatifnya ini loh. Berarti dia pakai Mei. Oh dia pakai pu. Ada situasi yang mungkin bisa kita jelaskan, kita pahami. Oh ini dia artinya tuh belum. Wahami pan gitu. Wahami kan. Kenapa ada maksudnya? Karena dia mau bilang aku belum lihat gitu. Woken dan bukan, aku beneran nggak lihat. Jadi belum lihat dan tidak lihat kan juga beda. Belum lihat berarti ada kemungkinan mingtien kan. Nah, besok aku baru lihat. Kan ada kayak gitu. Ini ke belakang di bawah tuh ada lebih banyak contoh-contohnya. Ntar kita bisa simpulkan gimana cara membedakannya. Oke. Itu untuk bab 13. Fesak kita satu kali ini selesai satu bab. Next pertemuan kita 14, 15 terus siap-siap ujian. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Yowen, Hima, 我没有了，是。Meo. Oke. Hatta kalau gitu saya